Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ashabul kiram, kita bertemu kembali pada program Azzah Ta'lim di Azzah Channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita melanjutkan pembahasan mengenai niat yang sudah kita bahas pada segmen sebelumnya yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ashabul kiram, saya akan melanjutkan pembacaan hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyatun wa idza istunfirtum fanfiru muttafaqun alaih, atau riwayat Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hijrah lagi yang dilakukan setelah penaklukan kota Mekah atau peristiwa Fathu Mekah. Yang tetap hanyalah satu, jihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah niat untuk selalu berbuat baik. Oleh karenanya, jika kamu sekalian dipanggil untuk berjuang, maka berangkatlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang kedua, wa an Abi Abdillah Jabir ibn Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajri, rawahu Muslim. Dari Abu Abdillah bin Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, dalam salah satu peperangan kami bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang apabila kamu melalui jalan atau menyeberangi lembah, niscaya mereka senantiasa mengikuti kamu. Yang mencegah mereka hanyalah sakit. Dan pada salah satu riwayat disebutkan, melainkan mereka selalu menyertai kamu sekalian di dalam mencari pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang ketiga pada segmen ini, warawahul Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul uzru. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, kami bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali dari peperangan Tabuk, ya, perang Tabuk. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya masih ada beberapa orang yang kami tinggalkan di Madinah, di mana mereka senantiasa menyertai kami baik sewaktu kami keluar masuk, maksudnya kami keluar masuk pedusunan atau pedesaan atau suatu tempat, maupun sewaktu kami menyeberangi sebuah lembah. Yang mencegah mereka hanya uzur atau halangan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashabul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui 3 hadis yang kita lanjutkan tadi dalam pembahasan ini mengenai niat, bahwa terlihat dan tampak jelas bahwa pendidikan Nabi Muhammad SAW itu termasuk pendidikan yang sangat sukses. Maka wajar ya penulis Yahudi pun menuliskan
bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu termasuk 100 tokoh yang sangat berpengaruh di dunia, pemimpin yang sangat berpengaruh di dunia. Bahkan tidak tanggung-tanggung, ya. Dalam buku tersebut diulas dan Nabi menempati urutan pertama. Nabi Muhammad SAW menempati urutan pertama. Sekali lagi, penulisnya adalah seorang Yahudi, bukan beragama Islam. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Bahkan dalam sebuah maqalah ulama menyebutkan bahwa jikalah tidak ada mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, maka cukuplah keadaan sahabat, kondisi sahabat, kesetiaan sahabat, hasil pendidikan dari para sahabat itu menjadi bukti mukjizatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah peristiwa peperangan sekalipun mereka berjihad, keluar bersama baginda Nabi Muhammad SAW, pulang bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Yang namanya catatan kebajikan, catatan kebaikan, mencari pahala bagi sahabat-sahabat Nabi itu tidak ada halangan. Ya, tidak ada halangan, semua kebaikan akan dilakukan. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Maka dalam hadis tadi, ketiga hadis yang disebutkan tadi, hanya yang menghalangi mereka itu hanya satu, sakit. Ashabil kiram, Nabi Muhammad SAW bersabda, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Mekah. Yang tersisa pada hadis tadi disebutkan bahwa hanyalah jihad dan niat yang baik. Jihad, makna jihad di sini walaupun tadi kita membahas dari ketiga hadis itu bahwa jihad dekat dengan sebuah peristiwa yang disebut dengan peperangan, karena memang pada waktu itu panggilan Allah untuk menegakkan kalimat Allah itu pilihan terakhirnya adalah peperangan, karena yang didakwahi oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu mengancam eksistensi umat muslim, umat Islam pada masanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga peperangan harus terjadi. Bukan keinginan dari umat Islam, tapi karena umat Islam terancam. Jika tidak melakukannya, maka umat Islam yang diperangi dan terbunuh. Konteks jihad yang dimaksud dalam hadis pertama ini, kalau pada masa kita hidup ini, bukan hanya peperangan saja. Ya, karena sudah tidak ada peperangan secara fisik yang terjadi. Namun, yang kita lakukan pada saat ini adalah jihad, adalah mujahadah atau bersungguh-sungguh di mana kita berada untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, untuk mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, sekarang kita di bidang pendidikan, maka kita lakukan pendidikan atau pembelajaran. Kalau siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, maka lakukanlah pembelajaran itu dengan baik. Seorang pendidik, ya, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, maka dia juga akan melakukan pendidikan-pendidikan yang terbaik yang diberikan kepada murid-muridnya. Jadi disitulah letak jihad atau kesungguhan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang sangat sempurna pada perjuangannya masing-masing. Karena agama Islam itu mensupport perkembangan seluruh aspek kehidupan, seluruh aspek ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah niat. Niat tadi disebutkan, niat berbuat baik. Jadi untuk itu agar senantiasa perbuatan kita tadi ini sampai kepada Allah, sampai kepada Rasulnya, maka jangan lupa. Umat Islam itu selalu mengawali segala sesuatu dengan niat karena Allah, niat karena Rasul Muhammad SAW. Kita selalu mengucapkan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim, untuk melakukan semua perbuatan baik. Doa-doa juga kita baca, ya. Mau melakukan pekerjaan, mau melakukan pendidikan, proses pembelajaran, selalu kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Agar terpaut, ya. Agar terpaut niat kita itu bermanfaat sampai kepada akhirat, bukan hanya di dunia saja. Ya. Insya Allah, ya, dengan niat yang baik tadi kita akan selalu mendapatkan, ya, kabul apa yang kita niatkan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan bertemu pada segmen-segmen selanjutnya dalam pembahasan bab-bab yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في طريقتهم ومعافاة من الفتن